Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yosinta dengan NIM 36014220449. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi Tripusat Pendidikan. Materi yang akan kita bahas antara lain Introduction Tripusat Pendidikan, ada pentingnya Tripusat Pendidikan, ada peran sekolah, ada peran keluarga, ada peran masyarakat, ada sinergi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat, ada tantangan, ada manfaat, serta ada contoh aplikasi dari Tripusat Pendidikan. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang introduction dari Tripusat Pendidikan, di mana Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan di Indonesia yang melibatkan tiga pihak utama di dalam proses pendidikannya, yaitu ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Materi yang akan kita bahas selanjutnya terkait pentingnya Tripusat Pendidikan, di mana yang pertama, anak-anak memperoleh pembentukan karakter pertama kali di keluarga. Norma, nilai, etika, dan moral dasar diajarkan di lingkungan keluarga. Sekolah dan masyarakat kemudian memperkuat dan memperluas pembentukan karakter ini dengan memberikan contoh, pengalaman, dan pelajaran tambahan. Yang kedua, pendidikan yang hanya berfokus pada aspek akademik cenderung mengabaikan aspek-aspek lain dari perkembangan individu. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat, pendidikan menjadi lebih holistik, mencakup aspek emosional, sosial, moral, dan kultural. Yang ketiga, interaksi dengan masyarakat membantu anak-anak untuk memahami norma dan nilai yang berlaku di lingkungan mereka. Hal ini penting untuk membentuk individu yang dapat beradaptasi dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran Tripusat Pendidikan, di mana Tripusat Pendidikan sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama adalah peran sekolah. Sebagai pemberi pendidikan formal, sekolah adalah tempat di mana siswa mendapatkan pendidikan formal yang terstruktur, mulai dari kurikulum yang standar, metode pengajaran, hingga evaluasi belajar. Sekolah juga sebagai pembentuk karakter, di mana meskipun karakter pertama kali dibentuk di rumah, sekolah memperkuat pembentukan ini dengan pendidikan karakter, nilai-nilai moral, etika, dan disiplin. Sekolah juga sebagai fasilitator interaksi sosial, di mana di sekolah siswa berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf lainnya. Interaksi ini penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, empati, kerjasama, dan komunikasi. Yang kedua, ada peran keluarga. Keluarga sebagai pendidikan dasar pertama. Sebelum memasuki sekolah atau berinteraksi dengan masyarakat luas, anak pertama kali belajar dari lingkungan keluarganya. Dari keluarga, anak memperoleh dasar-dasar pendidikan awal seperti berbicara, berjalan, dan berinteraksi sosial. Keluarga juga sebagai pendukung emosional, di mana keluarga memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional bagi anggotanya. Dukungan ini sangat penting untuk perkembangan psikologis dan emosional anak. Keluarga juga sebagai motivator dalam belajar. Orang tua dan anggota keluarga lainnya seringkali menjadi sumber motivasi utama bagi anak untuk belajar dan meraih prestasi. Kebiasaan sehari-hari seperti kedisiplinan, tanggung jawab, etika kerja, dan lainnya seringkali ditanamkan dan dibentuk di keluarga. Yang ketiga ada peran masyarakat. Sebagai pemberi pendidikan non-formal dan informal, masyarakat menyediakan pendidikan non-formal dan informal melalui beberapa kegiatan, tradisi, dan interaksi sosial yang memungkinkan individu memahami norma, nilai, dan etika masyarakat. Sebagai penyokong norma dan nilai budaya, masyarakat memainkan peran penting dalam melestarikan dan meneruskan norma, nilai, tradisi, dan budaya yang ada. Melalui interaksi sosial di masyarakat, individu memahami dan menginternalisasi norma dan nilai tersebut. Sebagai pemberi tantangan dan pengalaman, melalui interaksi dengan masyarakat, individu dihadapkan pada berbagai tantangan dan mendapatkan pengalaman yang berharga untuk perkembangan karakter dan keterampilan sosialnya. Yang akan kita bahas selanjutnya tentang sinergi antara pendidikan, masyarakat, dan keluarga. Yang pertama, sebagai pengenalan norma dan nilai. Masyarakat memperkuat norma dan nilai ini dengan menyediakan lingkungan yang mendukung dan selaras dengan apa yang diajarkan di keluarga dan sekolah. Yang kedua, pendekatan holistik, di mana
Ketika seorang anak menghadapi masalah, baik di sekolah maupun di rumah, sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat membantu menemukan solusi yang terbaik dengan pendekatan yang menyeluruh. Yang ketiga, sebagai penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah dapat diperkuat dengan dukungan dari keluarga di rumah dan penerapan yang konsisten di masyarakat. Yang keempat, sebagai program pendidikan berbasis masyarakat. Sekolah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengadakan program pendidikan yang berbasis masyarakat seperti magang, kunjungan industri, atau kegiatan lain. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah tantangan Tripusat Pendidikan. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Tidak jarang, komunikasi antara sekolah dan keluarga terhambat, baik karena kesibukan orang tua, kurangnya inisiatif dari sekolah, atau faktor lain. Yang kedua, perbedaan nilai dan norma. Mungkin ada perbedaan nilai yang diajarkan di rumah dengan yang diajarkan di sekolah atau yang berlaku di masyarakat. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik dan kebingungan bagi anak. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Tidak semua masyarakat memiliki sumber daya untuk mendukung pendidikan baik dari segi finansial, fasilitas, maupun tenaga. Yang keempat, keterlibatan masyarakat yang minim. Mungkin ada masyarakat yang tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya peran mereka dalam proses pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat Tripusat Pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang holistik. Melibatkan 3 unsur utama ini memastikan bahwa pendidikan yang diterima anak bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga melibatkan aspek moral, sosial, dan emosional. Yang kedua, sebagai penguatan nilai dan norma. Dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah akan diperkuat dan lebih mudah diinternalisasi oleh siswa. Yang ketiga, sebagai dukungan emosional yang kuat. Anak mendapatkan dukungan emosional dari keluarga di rumah, dukungan akademik di sekolah, dan dukungan sosial dari masyarakat. Memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan menyeluruh dalam proses pembelajaran mereka. Yang keempat, pengembangan potensi. Kesempatan untuk mengembangkan potensi lebih luas karena anak mendapatkan eksposur dari tidak hanya di sekolah, tetapi juga memiliki kegiatan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir akan kita bahas terkait contoh pengaplikasian Tripusat Pendidikan. Contoh yang pertama, sekolah mengadakan rapat rutin antara guru dengan orang tua untuk mendiskusikan perkembangan akademik dan sosial anak. Hal ini meningkatkan komunikasi antara sekolah dan keluarga. Yang kedua, sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama dalam kegiatan kerja bakti untuk membersihkan atau memperbaiki fasilitas sekolah atau fasilitas umum di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat atau sekolah menyelenggarakan kelas atau seminar bagi orang tua untuk membantu mereka memahami cara mendukung pendidikan anak-anak mereka. Contoh yang terakhir, pembentukan forum diskusi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu pendidikan, memberikan masukan, atau merencanakan program-program lainnya. Wah, kita sudah berada di sesi terakhir nih teman-teman. Semoga pemaparan terkait Tripusat Pendidikan ini bisa menjadikan ilmu baru agar teman-teman bisa lebih paham terkait pentingnya Tripusat Pendidikan. Mungkin hanya itu aja yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time or see you next video.